Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Tapi sekarang, semuanya terungkap. Leng Qingqiu mencibir dengan jijik, jadi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa saya adalah putri dari istana sebelumnya? Sayangnya, Anda tidak memiliki kesempatan untuk mengatakannya. Melihat penampilan tenang Li Longsing, Leng Qingqiu tiba-tiba mengerutkan kening. Penampilan Li Longsing saat ini jelas tidak berpura-pura, tapi sangat percaya diri. Mungkinkah anak ini memiliki sesuatu untuk diandalkan? Memikirkan hal ini, Leng Qingqiu buru-buru bertanya dengan suara rendah kepada penguasa sekte Men Yao di sampingnya, Jenderal Wang. Apakah Anda yakin Li Longsing datang sendirian? Leng Qingqiu mengerutkan kening lebih erat, lalu mengapa dia begitu percaya diri? Leng Qingqiu selalu merasa bahwa segala sesuatu tidak sesederhana itu. Jadi dia memberi perintah, Jenderal Wang, kirim seseorang ke kota Qingyun Dengna tersembunyi dan lihat apa yang terjadi dengan istana Li dan istana wali kota. Slip batu giok, dan hendak mengeluarkan perintah. Tetapi pada saat itu, semburan cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari slip batu giok. Kulit patriark dari sekte Men Yao berubah, dan dia dengan cepat masuk dengan akal ilahinya. Setelah memata-matai, wajahnya menjadi gelap, dan dia merendahkan suaranya dan berkata kepada Leng Qingqiu, "Maaf putri, bawahanku melakukan kesalahan." Anak itu memang telah mengatur rencana dengan baik. Kepala sekte setan barbar menjelaskan, menurut laporan dari penjaga rahasia yang ditempatkan olehku di pinggiran pegunungan Hengduan, semua permainan gelap di kota Qingyun telah dihapus oleh orang-orang dari rumah Li dan rumah wali kota. Selain itu, dua kelompok dari rumah Li dan rumah wali kota bergabung menjadi satu saat ini, dan bergegas ke arah kita dengan cepat. Seberapa jauh mereka dari kita? Tanya Leng Qingqiu dengan wajah tenggelam seperti air. Kepala sekte Men Yao menjawab, masih ada sekitar setengah batang dupa. Leng Qingqiu menarik napas dalam-dalam ketika mendengar kata-kata itu, dan kekhawatiran di wajahnya langsung menghilang. Setengah batang dupa sudah cukup. Saat itu, mereka akan memenggal kepala Li Longsing dan Tan Qianqian, dan semua orang melarikan diri bersama. Bahkan saat rumah Li dan rumah wali kota datang, mereka hanya bisa melihat jenazah keduanya. Apalagi jika mereka mengetahui bahwa masalah itu dilakukan oleh orang sekte iblis, mereka tidak akan terlibat karena dia telah bertindak secara misterius selama ini, tidak ada yang tahu bahwa dia adalah putri dari dinasti sebelumnya, dan diam-diam memerintah sekte iblis. Pegunungan Hengduan begitu besar, paling buruk, setelah membunuh Li Longsing dan Tan Qianqian, biarkan sekte iblis tempat tinggal. Memikirkan hal ini, Leng Qingqiu tidak lagi memiliki kekhawatiran sedikit pun, dan matanya mendapatkan kembali kepuasannya. Namun, sejak orang-orang dari rumah Li dan rumah wali kota sudah mulai mendekat, maka Guntur akan menyerang dan membunuh Li Longsing. Ayolah, jangan sampai Anda memiliki malam dan mimpi yang panjang. Memikirkan hal ini, Leng Qingqiu melambaikan tangannya, dan suaranya sedingin es, bunuh dia. Haha. Nak, cepat dan tangkap dia, kalau tidak, aku akan menamparmu menjadi pasta daging. Jika kamu menyerah dengan patuh, mungkin kamu bisa menyelamatkan seluruh mayat. Semua sekte monster biadab mendekat dengan senyum muram. Di belakang mereka, satu demi satu monster mulai meraung. Kelompok sisa-sisa dinasti sebelumnya ini mampu mendirikan sekte iblis biadab di pegunungan Hengduan justru karena mereka telah menguasai kemampuan supernatural khusus untuk mengendalikan iblis. Kalau tidak, mereka akan diberantas oleh kekaisaran Gritian yang kuat sejak lama. Monster-monster itu juga merupakan pendukung kuat untuk mereka. Melihat kerumunan dan monster perlahan mendekat, Li Longsing masih terlihat tenang dan berdiri di sana tanpa bergerak. Sepertinya ini bukan kolam naga atau sarang harimau, melainkan taman belakang rumahnya sendiri. Melihat ini, Leng Qingqiu tidak bisa menahan matanya yang berbinar, dan diam-diam memuji, anak ini sangat berani. Jika dia tidak menyinggung putranya, dan sekarang dia tahu rahasia terbesarnya, dia enggan untuk membunuhnya.
Jika orang seperti itu dapat diambil di bawah komandonya, dia mungkin dapat mempercepat rencana besarnya untuk mengambil alih negara. Sayang sekali kedua belah pihak sekarang menjadi musuh, betapapun kasihan dengan bakat mereka, sekarang mereka hanya bisa membunuh. Haha, anak itu pasti sangat ketakutan kan? Pada saat ini, dia masih berdiri di sana tak bergerak. Jika semua elit menyerang, dia pasti akan mati. Melihat adegan ini, para tetua yang menonton dari pinggir berbicara banyak. Leng Qingqiu dan penguasa sekte Menyao juga hadir, dan mereka sepertinya pasti akan menang. Saat ini, hampir semua orang percaya bahwa Li Longxing akan mati. Hati Tan Qianqian dipelintir seperti pisau, dan air mata mengalir. Berhenti, jangan sakiti kakak Li. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menatap Zhao De, menggertakkan giginya dan berkata, Zhao De, hentikan. Apa kamu tidak menyukaiku? Selama kamu membiarkan kakak Li pergi, aku akan menuruti semua permintaanmu. Zhao De tersenyum menghina ketika mendengar kata-kata itu, haha, sudah terlambat, ketika aku memintamu untuk setuju, kamu lebih baik mati daripada menyerah. Sekarang, anak itu akan mati. Itu bagaikan daging di talenan, dan kami hanya bisa membiarkannya disembelih, jadi bagaimana aku bisa menegosiasikan persyaratan denganmu saat ini? Sementara Tan Qianqian memohon, puluhan sekte setan elit bergegas menuju Li Longxing seperti harimau lapar. Melihat semua orang mendekat, Li Longxing, yang awalnya tidak bergerak, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan raungan aneh. Au, kedengarannya seperti binatang buas yang meraung, mengguncang langit dan bumi. Ketika dia tiba-tiba melolong, dia mengejutkan kelompok elit sekte iblis barbar, dan gerakan mereka tiba-tiba berhenti. Segera, para elit menjadi marah dan mengejek. Haha, nak, kamu mulai menangis dan melolong sebelum aku memukulmu. Iya, bukankah masih terlalu dini untukmu, bajingan? Dengan ejekan nakal, kerumunan itu mendekat lagi. Tetapi pada saat ini, jeritan tajam tiba-tiba datang dari belakang kerumunan. Di tengah hujan darah yang berceceran, elit sekte iblis barbar benar-benar dicabik-cabik oleh monster yang mengikuti di belakangnya. Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas, lebih dari 20 elit telah mati. Mendengar jeritan datang dari belakang, semua orang menjadi pucat karena ketakutan, dan dengan cepat menoleh ke belakang untuk melihat. Melihat rekan-rekan muridnya dicabik-cabik oleh monster satu persatu, dan darah bercucuran, mata semua orang terbelalak keheranan, ekspresi mereka penuh ketidakpercayaan. Semua orang tahu bahwa monster-monster ini dijinakkan dengan usaha keras di masa lalu. Setiap monster, sejak saat dijinakkan, adalah rekan mereka yang paling setia. Hidup dan mati saling bergantung, tidak pernah mengkhianati. Tanpa diduga, Li Longxing hanya melolong, dan semua monster itu berubah menjadi pengkhianat, berbalik dan membunuh mereka secara langsung. Sialan, apa yang terjadi? Leng Qingqiu tertegun. Zhao De, kepala sekte Menyao, dan semua tetua juga terkejut, seolah membatu. Saya pikir dengan semua elit sekte keluar, mereka pasti bisa menangkap mereka. Tanpa diduga, suara santai Li Longxing membuat keuntungan mereka hilang. Li Longxing tidak perlu bergerak, lebih dari 20 elit telah jatuh. Haha, bagus sekali. Li Longxing mengangkat kepalanya dan tersenyum. Begitu suara itu keluar, dia langsung meluncurkan melangkah di langit, bergegas ke kerumunan yang kacau balau. Seperti serigala yang bergabung dengan kawanan domba, Li Longxing memulai pembunuhan tanpa ampun. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menekan dahi seorang murid yang panik dari sekte iblis di sampingnya. Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas, murid itu menjerit, dan seluruh tubuhnya langsung layu, hanya menyisakan tulang putih, dan jatuh ke tanah. Li Longxing melakukan hal yang sama, berkoordinasi dengan monster pengacau, seperti ikan yang berenang di antara kerumunan. Selama ada yang disentuh olehnya, itu akan segera berubah menjadi mayat. Segala sesuatu tentang mereka, termasuk energi, roh, daging dan darah, semuanya menghilang, dan semuanya menjadi tonik untuk pertumbuhan Li Longxing. Sisa-sisa dari dinasti sebelumnya telah merajalela di pegunungan Hengduan selama beberapa dekade,
melakukan banyak kejahatan, dan banyak petapa yang mati di tangan mereka. Secara alami, Li Longxing tidak akan menunjukkan belas kasihan. "Ah, Master Sekte, selamatkan aku. Putri, tolong." Li Longxing sangat ketakutan hingga dia menyedot teman-temannya ke dalam mayat satu demi satu seperti lubang hitam tak berdasar. Banyak murid elit berteriak panik. Sial, alis Leng Qingqiu terangkat, wajahnya sedingin es. Dia menatap para tetua tanpa ragu, "Untuk apa kalian masih berdiri di sana Bajinhan? Mengapa kalian tidak membunuhnya dengan cepat?" Setelah mendengar kata-kata itu, kalian semua merasa malu, dan dengan cepat melompat keluar untuk membunuh Li Longxing. Li Longxing merasakan roh jahat yang kuat datang dari belakangnya, dan dia dengan cepat menggunakan langkah tarian berputar, berkedip tanpa jejak. Boom! Penatua agung dari Sekte Monster Barbar meninju hantu Li Longxing yang tertinggal di tempatnya. Meskipun itu hantu, itu seperti asli. Hantu itu meledak dengan keras, dan tetua agung terlihat bersemangat, tertawa dengan penuh kemenangan. "Haha, anak itu terbunuh oleh sesepuh ini." Semua orang tidak bisa menahan nafas lega ketika mereka mendengar kata-kata itu. Tetapi pada saat yang sama, ada jeritan lain. Penatua mengikuti prestise, dan tercengang. Tidak melihat jauh, Li Longxing menatapnya dengan senyum sinis. Tangan kanannya masih menekan kepala tetua keenam. Karena kata-katanya, tetua keenam ceroboh untuk sementara waktu. Aku tidak memperhatikan Li Longxing yang menggertaknya. Dia menghisap semuanya sekaligus, berubah menjadi tulang dan jatuh ke tanah dengan keras. Setelah melahap beberapa murid elit dan energi dari tetua keenam, aura Li Longxing langsung melonjak. Ada ledakan teredam di tubuhnya, kekuatannya langsung menembus tingkat ketiga dari alam pengumpulan Qi, dan melangkah ke tingkat keempat. Dan segera mencapai tingkat puncak dari tingkat keempat. Bagaimana mungkin? Dia ternyata sudah mencapai alam pengumpulan Qi yang kuat. Hampir pada saat basis kultivasi Li Longxing menerobos, Leng Qingqiu dan kepala Sekte Men Yao juga merasakan beberapa perubahan aura. Keduanya saling memandang dengan takjub, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. "Anda tahu, Li Longxing telah menampilkan auranya, dan itu hanya kekuatan lapisan ke-9 dari alam Xiantian." Dan mereka dengan naif berpikir bahwa itu adalah seluruh latar belakang Li Longxing. Lagi pula, Li Longxing baru saja memasuki kultivasi belum lama ini, bahkan belum setengah tahun. Untuk dapat naik ke alam Xiantian dalam waktu sesingkat itu Jiu Chongtian sudah menjadi jenius di antara para jenius. Tapi sekarang, tiba-tiba Li Longxing telah membuat terobosan dalam kultivasi, dan aura yang bocor sebenarnya adalah fluktuasi alam pengumpulan Qi. Ini hanya menjelaskan satu masalah, yaitu, apa yang dipraktikkan Li Longxing adalah teknik yang menentang surga, bahkan mereka tidak dapat merasakannya sama sekali. Memikirkan hal itu, wajah Leng Qingqiu menjadi gelap, dan niat membunuh memancar di matanya. "Aku tidak bisa membiarkan dia melanjutkan hidupnya, jika tidak, begitu anak itu terus tumbuh, semua rencana masa depanku akan hancur di tangannya. Dia adalah mantan putri, semuanya telah direncanakan untuk tujuan besar menguasai negara." Tapi sekarang, menghadapi Li Longxing yang mengerikan ini, dia merasakan krisis yang mendalam. Dia mengerti jika Li Longxing tidak dapat dibunuh hari ini, maka semua rencananya akan sia-sia. "Nah, matilah." Dengan gerakan tubuh lembut Leng Qingqiu, dia bergegas keluar dan menghabisi Li Longxing dengan tangannya sendiri. Pada saat ini, kepala Sekte Men Yao melayang keluar, menghalangi jalan Leng Qingqiu. "Putri, Anda orang berharga, bagaimana Anda bisa dengan mudah terlibat dalam bahaya? Biarkan saya yang turun." Suara itu jatuh, dan di sana adalah suara tirani yang melampaui alam biasa, nafas tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Leng Qingqiu mengangguk dan mundur dengan cepat. Jenderal Wang bergerak, yang memiliki tingkat ke-6 dari alam transenden, dan Li Longxing pasti akan mati. Melihat Li Longxing menunjukkan kekuatan gaibnya dan menghisap semua tetua dan murid menjadi tulang belulang, Zhao De juga ketakutan setengah mati. Tetapi melihat Jenderal Wang sendiri akan mengambil tindakan, semua ketakutan segera hilang. Tidak peduli seberapa kuat Li Longxing, apakah dia masih lebih kuat dari Jenderal Wang?
Kali ini, Li Longxing akan mati. Memikirkan hal itu, dia menoleh untuk melihat Tan Qianqian yang diikat ke pilar batu, dan tersenyum ganas, haha, dengan Jenderal Wang yang turun tangan, sahabatmu akan segera mati, dan ketika dia mati, aku akan sangat memanjakanmu. Dan kemudian aku akan mengirimmu di jalan yang sama, katakan padaku, apakah aku ini orang yang baik? Kamu tidak tahu malu. Tan Qianqian mengutuk dengan marah. Ahaha, tak tahu malu. Akan ada lebih banyak hal tak tahu malu menunggumu nanti. Zhao De tertawa terbahak-bahak lagi. Namun, sebelum tawanya menyebar terlalu jauh, teriakan melengking tiba-tiba terdengar di telinganya, ah. Zhao De melihat lebih dekat, dan menemukan bahwa ibunya sedang menatap lurus ke depan, dan terus berteriak keras, tidak. Apa sebenarnya yang terjadi yang membuat ibuku kehilangan ketenangannya? Zhao De buru-buru mengikuti prestise. Sepintas, kulitnya berubah drastis, dan dia jatuh ke tanah karena ketakutan. Seluruh gua langsung mati sunyi. Pada saat ini, hampir semua tetua dan murid dari Sekte Iblis terhenti, dan menatap Li Longxing dengan tercengang. Dia, mayat di bawah kakinya, itu adalah mayat tuan dari Sekte Iblis. Ada lubang darah seukuran ibu jari muncul di antara alisnya, dan darah mengucur. Setelah kematiannya, matanya masih terbuka lebar, dengan banyak emosi, terkejut, bingung, dan marah. Bahkan saat dia mati, dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin Li Longxing membunuh orang kuat yang merupakan orang di surga keenam alam transenden, dengan sekali gerakan? Li Longxing berdiri dengan bangga, tak bergerak. Di telapak tangannya, dia masih memegang liontin batu giok hitam yang rusak. Liontin batu giok yang belum lama ini dipersembahkan oleh tetua Wang Zilong ke keluarga Li yang diabadikan di surga ke-9 dari alam transenden. Itu mengandung kekuatan supernatural Wang Zilong, begitu dibangkitkan melawan musuh, itu bisa melepaskan pukulan penuh yang tidak kalah dari Wang Zilong sendiri. Tidak mungkin, benar-benar mustahil. Pada saat ini, Leng Qingqiu mengeluarkan raungan tajam seperti orang gila, lalu bergegas mendekat. Penguasa Sekte Men Yao adalah yang paling kuat di antara bawahannya yang setia. Dengan adanya Jenderal Wang, dapat menangani banyak hal dengan tertib tanpa harus bertanya pada dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa Jenderal Wang adalah bagian penting dari rencananya untuk menguasai negara. Begitu Jenderal Wang mati, ibarat Leng Qingqiu kehilangan lengannya. Bajingan, aku bersumpah pada surga jika aku tidak membunuhmu hari ini untuk membalaskan dendam, aku bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Leng Qingqiu tampak seperti orang gila, dan fluktuasi tingkat kultivasinya di puncak lapisan ketujuh alam pengumpulan Qi tiba-tiba menyebar. Itu berubah menjadi roh jahat yang menakutkan dan langsung menuju Li Longxing. Li Longxing buru-buru merentangkan langkah halusnya, dan menghindar. Dia saat ini hanya berada di puncak surga keempat dari alam pengumpulan Qi. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak boleh takut pada Leng Qingqiu. Ada puluhan tetua dan murid dari Sekte Iblis yang menatapnya. Jadi dia berencana untuk mengalahkan mereka satu persatu terlebih dahulu, memenggal kepala semua tetua dan murid terlebih dahulu. Dalam perjalanan untuk membunuh musuh, dia dapat terus menggunakan kekuatan supranatural, kerakusan menelan langit, menyerap energi secara gila-gilaan, dan meningkatkan diri. Selama dia mencapai alam bawaan tingkat ke-6, Leng Qingqiu dapat ditekan dengan paksa. Boom! Leng Qingqiu menyerang dengan amarah, dan langsung membuat ledakan lubang besar di dinding gua di depannya. Melihat tembakannya meleset, wajahnya pucat pasi, dengan ekspresi ganas, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia terus memburu Li Longxing. Li Longxing masih tidak menghadapinya secara langsung, tetapi mengandalkan kecepatan yang menakutkan untuk melewati kerumunan terus-menerus. Ah! Para murid dari Sekte Iblis jatuh ke tanah sambil berteriak setelah disentuh olehnya. Tubuhnya jelas sangat layu. Situasinya kritis, Li Longxing tidak punya waktu untuk melahap semuanya, dia hanya menyerap sebagian dari energi mereka. Setelah sekitar setengah batang dupa, ada ledakan tumpul lainnya dari tubuh Li Longxing. Terobosan melonjak. Dari puncak surga keempat, dia memasuki alam surga kelima dalam satu gerakan.
Haha, Li Longsing sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. Sekarang dia semakin berani saat bertarung. Memiliki kekuatan supernatural, kerakusan menelan langit, yang menantang surga, itu dapat terus diisi ulang selama pertempuran. Yang lain menjadi lebih lemah saat mereka bertarung, tetapi dia menjadi lebih kuat saat bertarung. Sialan, melihat pemandangan ini, Leng Qingqiu sangat marah sehingga 7 lubangnya dipenuhi asap, dan jejak kecemburuan dan penyesalan yang mendalam yang tidak bisa disembunyikan muncul di matanya. Bukankah ini Li Longsing sampah nomor 1 di kota Qingyun? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Jika dia tahu bahwa Li Longsing begitu menentang surga dan telah mengembangkan kekuatan gaib yang begitu menakutkan, Leng Qingqiu tidak akan berani memprovokasi dia semaunya. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Bang bang bang. Dalam waktu kurang dari beberapa puluh tarikan napas, 5 atau 6 orang lainnya jatuh ke tanah. Tubuh mereka sangat layu, tetapi mereka tidak bisa lepas dari nasib dibunuh, dan mereka langsung diinjak-injak sampai mati oleh Li Longsing. Otak saya meledak, dan jiwa saya terbang menjauh. Sialan, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Melihat bawahannya semakin sedikit, Leng Qingqiu menjadi gila. Apa yang membuatnya semakin sedih adalah bahwa Li Longsing ini sangat tidak tahu malu sehingga dia tidak melawannya sama sekali. Akibatnya, Leng Qingqiu merasa tidak berdaya seolah-olah dia telah meninju kapas. Boom! Pada saat ini, Li Longsing langsung meninju seorang murid yang menghalangi jalan, lalu melompat, mendekati sisi Zhao De dalam sekejap. Selamatkan aku. Mata Zhao De membelalak. Dia sangat ketakutan sehingga jiwanya terbang keluar dari akalnya. Dalam kepanikan, dia akan melarikan diri. Tapi saat dia sadar, Li Longsing meraih lehernya dan mengangkatnya. Sialan, lepaskan aku, lepaskan anakku. Bahkan jika kau berani melukai rambutnya, aku akan membunuhmu. Melihat Zhao De jatuh ke tangan Li Longsing, para tetua yang tersisa dan murid dari Sekte Men Yao, serta Leng Qingqiu, semuanya berubah ekspresi dan meraung marah. Di bawah pengepungan tiba-tiba hancur. Semua orang menatap Li Longsing dengan mata terbuka lebar, tetapi mereka tidak berani mendekatinya dengan gegabah. Sebagai satu-satunya putra mantan putri, jika sesuatu terjadi pada Zhao De, semua harapan mereka akan hancur. Leng Qingqiu menatap Li Longsing dengan ekspresi ganas, menggertakkan giginya dan meraung, "Lepaskan anakku dengan cepat, jika tidak, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi dengan mudah." Li Longsing menggelengkan kepalanya, "Kamu sangat galak dan cuek, sangat imut dan bodoh, saat ini, kamu masih berani mengancamku." Setelah berbicara, tangan kanannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Zhao De tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak. Melihat putranya hampir mati dicekik, Leng Qingqiu merasa seperti pisau menusuk jantungnya. Hentikan dengan cepat, katakan padaku, bagaimana kau akan membiarkan DR pergi?" Li Longsing menatap Tan Qianqian yang diikat ke tiang batu. "Pertama biarkan dia pergi." Tan Qianqian tidak hanya terikat dengan erat, tetapi juga sebuah pembatas yang kuat diletakkan di atas pilar batu. Jika dia bergegas untuk menyelamatkannya, dia pasti akan menyentuh pembatas itu dan meledak dengan kekuatan besar, dan membunuh Tan Qianqian. Itu sebabnya pertama-tama Li Longsing memutuskan untuk menangkap Zhao De. Kalau tidak, dia tidak akan berbicara omong kosong dengan Leng Qingqiu sama sekali, dan mencekik Zhao De sampai mati. Setelah mendengar kata-kata Li Longsing, mata Leng Qingqiu berkilat, dan dia berlari ke depan pilar batu tanpa ragu, mengguncang tangan kanannya, mengambil pedang panjang, dan meletakkannya di leher Tan Qianqian. Dia menatap Li Longsing dengan ganas, "Lepaskan anakku segera, jika tidak, aku akan segera mengambil nyawanya." Li Longsing mendongak dan tersenyum, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk tawar-menawar denganku, jika kamu menolak melepaskannya, mari kita lakukan bersama." Setelah kata-kata itu jatuh, Li Longsing mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya lagi. Ibu, selamatkan aku belum ingin mati." Wajah Zhao De pucat, matanya menonjol tajam, dan dia melolong menusuk hati. "Sialan,
Apakah kamu benar-benar tidak takut aku akan membunuh wanita tercintamu dengan pedang? Mata Leng Qingqiu hampir meledak. Li Longsing tersenyum dingin, tentu saja aku takut, tapi apakah kamu berani? Petik 2 petik 2. Leng Qingqiu terdiam. Dia benar-benar tidak berani. Di dalam hatinya, putranya adalah satu-satunya. Di dunia ini, tidak ada kehidupan yang dapat dibandingkan dengan putranya. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, biarkan dia pergi, jika Anda terus menunda, anak Anda akan mati. Li Longsing berbicara dengan tenang. Bahkan, sebenarnya dia juga sangat gugup. Dia takut Leng Qingqiu akan dengan ceroboh membunuh Qian Qian dan menyakiti Qian Qian. Tapi segera, dia diam-diam menghela nafas lega. Dia membuat taruhan yang tepat. Leng Qingqiu tidak berani bercanda tentang kehidupan putranya Zhao De. Dia mengangkat tangannya dan membuat formula, mematahkan batasan pada pilar batu, dan kemudian meraih Tan Qian Qian di tangannya. Kita akan melepaskannya pada saat bersamaan. Oke, Li Longsing mengangguk. Dan ketika Leng Qingqiu mendorong Tan Qian Qian, dia juga menjabat tangannya dengan santai, membuang Zhao De.